Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 4, tema 5, Pahlawanku, subtema 1, Perjuangan para Pahlawan, pembelajaran kelima. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, siapa lagi tokoh yang terkenal pada zaman Hindu, Buddha, dan Islam? Pada akhir masa kerajaan Hindu-Buddha, muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Berikut ini adalah sebuah peta yang menggambarkan daerah kekuasaan dari kerajaan Majapahit. Dan di sini juga terdapat gambar Patih Gajah Mada, Raja Hayam Wuruk, dan juga Candi Panataran. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu hubungan dari gambar-gambar tersebut? Dari gambar tersebut, kita tahu bahwa Gajah Mada adalah patih tertinggi pada saat pemerintahan Raja Hayam Wuruk sebagai Raja Majapahit. Kita akan berkenalan dengan Patih Gajah Mada ya, anak-anak. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, yaitu Prabu Jayanegara. Oleh karena kecakapannya, pada tahun 1319 ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih Kediri. Selanjutnya, pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryo Tadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334 setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng. Nah, berikutnya pada tahun 1336 Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa, sejenis rempah-rempah, bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, yaitu pada tahun 1350 sampai dengan 1389. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Nah, anak-anak, berikut ini adalah perjuangan dari Patih Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Akibat kecakapannya, ia di tahun 1319 diangkat sebagai Patih Kahuripan. Pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryo Tadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk di tahun 1350 sampai dengan 1389. Pada masa itulah Majapahit mencapai masa keemasannya. Anak-anak, selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Apa tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa?
Tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa adalah untuk menyatukan Nusantara. Selanjutnya, apa yang diperjuangkan oleh Gajah Mada, anak-anak? Yang diperjuangkan yaitu mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Berikutnya, apakah perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Jelaskan jawabanmu dan berikan contohnya ya. Gajah Mada memang hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Semangat Gajah Mada dalam mempersatukan Nusantara dijadikan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, anak-anak, hal baik apa yang dapat kamu contoh dari sikap Gajah Mada? Berikut ini adalah hal baik yang dapat kita contoh. Gajah Mada merupakan orang yang menyatukan seluruh Nusantara hingga mencapai Filipina. Gajah Mada juga telah mengajarkan arti dari persatuan dan kesatuan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Oleh karena itu, untuk menjadi bangsa yang besar dan kuat, persatuan dan kesatuan harus tetap terjaga, sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh. Berikutnya, apakah Gajah Mada bisa disebut sebagai pahlawan pada masa Kerajaan Majapahit? Coba kalian jelaskan ya. Ya, Mahapati Gajah Mada adalah pahlawan bagi rakyatnya karena telah berani dan pantang menyerah untuk berjuang, sehingga rakyatnya hidup aman dan sejahtera. Selain itu, Gajah Mada juga telah menyatukan Nusantara, sehingga patutlah disebut sebagai pahlawan pada masa Kerajaan Majapahit. Anak-anak, perjuangan Gajah Mada sampai saat ini tetap dikenang. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya nama Gajah Mada sebagai nama jalan utama sejumlah kota di Indonesia. Kebesaran nama dan kejayaan Majapahit pun dapat pula dilihat dari peninggalannya berupa candi. Untuk mengetahui cerita tentang candi peninggalan Kerajaan Majapahit lebih lanjut, baca informasi berikut ini ya. Kompleks Candi Penataran. Kemegahan dan kebesaran Kompleks Candi Penataran membuktikan perjuangan dan peranan para tokoh pada masa Kerajaan Majapahit. Candi Penataran dibangun pada masa Kerajaan Kediri dan dipergunakan pada masa Kerajaan Majapahit. Di dalam kompleks candi terdapat arca, bangunan yang disebut Balai Agung, prasasti atau batu tulis, dan beberapa candi. Candi-candi itu diantaranya adalah Candi Naga yang berukuran lebar 4,83 meter, panjang 6,57 meter, dan tinggi 4,70 meter. Selain itu, terdapat candi yang dianggap paling suci, yaitu Candi Induk. Candi Induk terdiri atas 3 teras bersusun dengan tinggi seluruhnya 7,19 meter. Itulah tentang Candi Penataran ya anak-anak. Sekarang coba kalian tuliskan pendapatmu tentang Candi Penataran pada kolom berikut ini. Candi Penataran membuktikan peranan dan perjuangan tokoh masa Kerajaan Majapahit. Dalam candi tersebut terdapat arca dan prasasti. Candi Penataran sangat indah dan harus dijaga kelestariannya ya. Nah, anak-anak, dapat disimpulkan bahwa Gajah Mada adalah tokoh yang memiliki jiwa kepahlawanan yang luar biasa. Tokoh yang pantang menyerah dan tak pernah gentar. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menggugah semangat kepahlawanan ya anak-anak. Salah satunya yaitu melalui lagu. Sebelumnya, kamu telah belajar membaca intonasi lagu Maju Tak Gentar. Sekarang perhatikan kembali lagu tersebut dan nyanyikan syairnya ya. Berikut ini adalah lagu Maju Tak Gentar, ciptaan C. Simanjuntak. Coba kalian nyanyikan dengan semangat. Selanjutnya, anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa yang kamu rasakan ketika menyanyikan lagu di atas tadi, yaitu lagu Maju Tak Gentar? Jelaskan jawabanmu ya.
Saat menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, kita merasa bangga dan bersemangat untuk membela bangsa. Selanjutnya, jelaskan tentang nada dan tempo dalam lagu tersebut. Lagu Maju Tak Gentar termasuk lagu perjuangan, karya C. Simanjuntak dengan tanda birama 4/4. Setiap birama terdapat 4 ketukan dan masing-masing ketuk bernilai 1/4. Nah, nilai baik apa yang terkandung dalam lagu tersebut, anak-anak? Nilai baik yang pertama yaitu tentang bela sesuatu berdasarkan kebenaran. Nilai baik kedua, jangan mau ditindas, ditekan, dan dikekang, karena segala hak pribadi maupun orang lain harus sama-sama diperjuangkan. Kemudian nilai baik ketiga, ajakan untuk gotong royong, bersatu dalam mengusir penjajah. Dan nilai baik yang keempat, senantiasa semangat dan jangan pantang putus asa guna meraih kemenangan dan juga kemerdekaan. Selanjutnya anak-anak, apakah ada lagu di daerahmu yang menggambarkan perjuangan para pahlawan? Nah, jika ada, tuliskan judul dan makna lagu tersebut ya. Ya, di daerah saya terdapat lagu daerah yang menggambarkan perjuangan para pahlawan. Judul lagu tersebut adalah Caping Gunung. Lagu ini diciptakan oleh seorang maestro dari Indonesia, yakni Bapak Gesang. Makna dari lagu Caping Gunung adalah kerinduan dari sang ayah untuk anaknya yang pergi berjuang demi mewujudkan kemerdekaan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pagi ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.